hasilnya gimana? Terima kasih. Saya perkenalkan dulu bahwa ini anaknya dari Pak Idris, dari anak dari terdakwa. Oh, namanya siapa bang? Nama saya Ahmad Nahrawi. Ahmad Nahrawi. Nahrawi. Nah, dari hasil pembacaan putusan tadi telah dibacakan pertimbangan hukum oleh majelis hakim bahwa pada pokoknya pertimbangan hukum tersebut adalah perbuatan itu ada namun perbuatan perdata, bukan perbuatan pidana. Sebagaimana yang saya sampaikan terdahulu bahwa ini adalah urusan keperdataan yang belum lengkap atau yang tidak dilaksanakan atau yang kurang sempurna. Oleh karenanya hak keperdataan itu masih tetap ada. Makanya perkara ini sejak semula disampaikan tidak pantas sampai masuk ke tahap 2 sampai di sidang ini, karena ini urusan perdata bukan urusan pidana, dan pertimbangan majelis hakim tersebut sudah tepat dan tidak kurang pertimbangan hukum. Jadi penerapan hukumnya sudah benar dalam hal mempertimbangkan perkara-perkara ini yang tadi bahwa masalah ini adalah masalah perdata bukan masalah pidana. Oleh karenanya klien kami Pak Idris dalam ini dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Jadi setelah panlek terpoging istilahnya. Jadi perbuatan ini ada tapi perbuatan perdata bukan perbuatan pidana, karena perdatanya tetap lekat, tetap ada. Gitu. Jadi untuk mengambil uang konsinyasi yang 3,3 M itu perdatanya itu diselesaikan dulu. Gitu. Gimana caranya selesai? Diperdatakan dulu siapa yang berhak di perdatanya ini, baru yang bisa mengambil uang tersebut. Bukan melalui jalur pidana. Kalau melalui pidana itu salah. Gitu. Nah, terbuktilah dalam pertimbangan hukum majelis hakim yang ini. Gitu. Untuk memperbaiki nama baik ini ada ininya nanti memulihkan nama baik di rehabilitasi. Jadi gini, kami lanjutkan ya. Bagaimana rehabilitasi atau pemulihan nama baik daripada Pak Haji Idris klien kami. Dengan dijatuhkannya putusan pada hari ini, itu sudah secara serta-merta atau bahasa hukum itu mutatis mutandis, nama baiknya sudah pulih. Berikut juga harkat dan martabat dan keluarganya semua pulih. Itu yang pertama. Yang kedua, melanjutkan dari rekan kami dari awal, Endang dan saya sudah yakin dari awal ini putusannya bukan mendahului dari putusan dari Allah, bukan ya. Kami dari awal sudah sampaikan di dalam beberapa konferensi pers bahwanya kemungkinan besar putusannya adalah odslaf fatreh holding, putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Karena memang sedari awal tidak pantas dimajukan ke persidangan seperti itu yang pertama. Yang kedua, pada hari ini kami mengucap sebagai orang yang beriman, kami mengucapkan syukur alhamdulillah Allah menunjukkan kebesarannya, terutama kepada keluarganya Pak Haji Idris. Nah, ini istrinya Pak Haji Idris, ini anaknya, itu mantunya, itu ya, Ade, ini kuasa hukum yang lain Pak Pero, Pak Salam, dan adiknya Pak Karim. Artinya semua ini pasti tangan Allah yang bekerja itu. Artinya, dan kami tetap dalam konteks ini kepada Pak Mat Solar, semoga beliau tetap diberikan kesembuhan. Saya yakin dari awal Pak Mat Solar bukan seperti ini gitu ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, tentunya saudara-saudara pasti akan ada pertanyaan, apa langkah hukum yang akan kita lakukan berikutnya? Kan gitu kan? Betul. Ya. Kami belum baca putusan 100% jadi kami terlalu prematur untuk menyampaikan langkah-langkah apa terkait dengan upaya hukum, baik terhadap uang yang dikonsinyasi 3,3, terhadap pihak-pihak termasuk tetapi tidak terbatas terkait dengan yang membuat laporan terhadap klien kami ini. Kami belum pikirkan sampai sana, belum. Kami mau baca dulu putusannya, kamu mau berdiskusi dulu dengan keluarga sebaiknya apa. Dan yang tidak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media karena perkara ini terekspos. Alhamdulillah hasilnya pun sesuai apa yang kita harapkan bersama. Sangat merasa bersyukur sekali pada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya pada hari ini saya sangat senang sekali dan bersyukur bahwasanya majelis hakim telah memberikan keputusan yang seadil-adilnya buat bapak saya, dan memang bapak saya tidak bersalah dan akhirnya terbukti. Dan selama ini saya sangat berterima kasih kepada tim pengacara bapak saya yang telah membantu proses persidangan selama ini. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada media yang sudah membantu
proses persidangan bapak saya selama ini. Intinya saya hanya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya Allah telah menunjukkan kebesarannya. Itu aja mas. Ada rencana menuntut balik bang atau gimana? Kalau masalah itu nanti saya serahkan lagi ke tim pengacara saya karena mereka yang lebih tahu. Bang, tapi ini jadi bawa ke masalah pribadi sendiri nggak sih, ke Mat Solar sendiri atau gimana? Sebenarnya kalau kami dari keluarga tidak ada masalah pribadi dengan beliau, gitu aja. Karena karena masalah ini sebenarnya harusnya nggak seperti ini gitu aja. Tapi kami keluarga tidak dendam kok, tidak dendam. Tapi ada namanya proses hukum, itu yang harus dijalani setiap manusia. Ada permintaan permohonan maaf dari Mat Solar nggak? Kalau itu terserah hak mereka. Saya tidak mau meminta apapun dan tidak mau menuntut apapun terhadap Mat Solar dan keluarganya. Itu aja. Sekarang kami fokus pada hari ini adalah secara administratif ingin mengeluarkan Pak Idris dari tahanan. Oh gitu. Ya, Berarti hari ini juga hari ini juga harus keluar. Kita jemput nanti di rutan Polres nanti. Hari ini harus keluar karena tadi putusan udah lepas. Dia lepas harus dikeluarkan udah perintah pengadilan. Ya hari ini langsung. Ya, hari ini langsung kita jemput. Gitu. Jadi hari ini kami juga kebetulan sebagai lawyer juga sebagai dosen di Fakultas Hukum Bayangkara. Kami hari ini memberikan informasi juga kepada seluruh masyarakat bahwasanya tidak seluruh perkara-perkara pidana atau yang diduga perkara pidana dengan mudahnya dapat menjebloskan orang ke penjara. Kita baru lama mendengar peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 yang dikeluarkan tanggal 22 Juli atau 1 bulan sebelum diajukannya dakwaan ini. Seandainya jaksa penuntut umum menggunakan fasilitas yang telah diberikan oleh Jaksa Agung untuk restoratif justice. Restoratif justice itu apa? Terhadap perkara-perkara yang seperti ini seharusnya tidak layak untuk diajukan penuntutan atau dakwaan hingga menyebabkan orang masuk penjara gitu ya. Gitu. Jadi bagi kami sebagai lawyer juga akademisi miris melihat hal seperti ini. Jadi kami dari Endang Hadirin Partners terpanggil sekalipun mohon maaf sekalipun dari keluarga tidak memberikan bayaran ya, tapi kami insya Allah ikhlas membantu keluarga karena apa, kebetulan momentumnya pas karena ada di pelapornya itu public figure dan sekalian untuk pembelajaran untuk masyarakat bahwasanya tidak semudah itu dijebloskan orang penjara. Hasilnya apa? Tadi saya sama Pak Endang guyonan, seandainya pun Pak Idris masuk katakan dinyatakan bersalah, apakah Pak Mat Solar dapat mencairkan yang 3,3 miliar? Kan gitu, kalau pertanyaannya masih panjang, belum tentu juga cair yang 3,3 miliar. Tapi kami tidak lagi membahas itu maksud saya. Ada hakim dengan putusan hari ini sudah jelas perkara ini perkara perdata. Adapun nanti bagaimana terhadap yang konsignasi itu belum kami pikirkan. Yang kami pikirkan sekarang kami alhamdulillah senang sudah bisa lihat kepada Pak Haji Idris dan pembelajaran bagi masyarakat di luar sana yang pasti saya yakin membutuhkan keadilan. Dari mana keadilan? Dari proses hukum yang mereka jalani. Demikian. Ibu sendiri Bu ada yang Ini istrinya Pak Haji Idris. Tengah Bu. Ya. Lihat kamera. ya Bu gimana Bu? Kalau saya sih alhamdulillah sekali telah membantu sama perkara Pak Haji di sini. Saya bersyukur pada Allah. Mudah-mudahan Bapak Haji sekarang bisa pulang. Saya selalu dari pertama sidang saya selalu mengikuti terus. Masih suka beliau dengan Pak Haji, ya dinamai sehat. Dan pada hari ini bisa pulang. Saya bersyukur pada Allah. Nanti saya akan panggil semua wartawan untuk selamatan. Gimana Bu selamatan di rumah? Di rumah nanti Pak, kalau nggak di mana aja nanti. Tapi pakai protokol corona ya. Oke. Udah itu aja. Oke. Ini adiknya nih. Terima kasih aja dari Pak Idris acara dan juga Oke. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.